Ada satu pertanyaan yang sampai hari ini belum berhasil dijawab oleh Taufik Assegaf dan Elit Balawi. Kalau nasabah memang kokoh secara ilmiah, mengapa tesis Keima itu tidak pernah dibantah secara akademik? Dalam satu forum terbuka misalkan, yang mempertemukan data saja dan manuskrip, metodologi dan bukti secara langsung. Yang kita lihat justru sebaliknya, tesis itu dibalas dengan ceramah, titik metodologi dibarengan narasi, pertanyaan akademik dijawab dengan mobilisasi massa. Padahal tesis Keima itu kan bukan menyerang individu, melainkan menggugat fondasi sejarah, manuskrip, dan konstruksi nasab yang selama ini dijadikan sandaran legitimasi. Hari ini kita akan membedah dan akan membongkar 5 alasan kuat Taufik Assegaf tidak pernah menjawab ataupun menghindari tesis Keima. Teman-teman, apa alasannya Pak Taufik Assegaf ini tidak memilih arena akademik ya, yang lebih formal, meskipun polemik DNA, manuskrip, dan metodologi terus berkembang saat ini di dalam menanggapi isu polemik nasab. Nah, ada hal menarik yang bisa kita analisis dan bisa kita kuatkan, dan kita bisa jadikan sebuah alasan kuat bagaimana Pak Taufik Assegaf ini selalu menghindari tesis Keima. Ini sudah berlangsung sejak tahun 2023 semenjak surat yang ditujukan kepada Pak Taufik Assegaf melalui Robitul Alawiyah dari Keima. Kita membahas tentang 12 pertanyaan Keima. Nah, dari awal itu sampai hari ini kita mengumpulkan beberapa analisis dan bukti kuat serta beberapa indikator yang mampu kita simpulkan secara akademik apakah alasan Pak Taufik Assegaf menghindari tesis Keima selama ini. Ya kan? Bahkan selama berbulan-bulan kita membahas DNA misalkan, kemudian masalah manuskrip nasab, masalah metodologi ilmiah, kemudian masalah legitimasi sosial, dan masalah manajemen krisis. Nah, secara etika ya, secara etika dan secara komunikasi publik, harusnya pihak Robitul Alawiyah yang dikomandoi oleh Pak Taufik Assegaf inilah yang mampu menjelaskan tentang polemik nasab Balawi ini. Kalau benar ya seperti apa, kalau tidak pun juga seperti apa. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan oleh Pak Taufik Assegaf selama ini. Bahkan hanya kibin-kibin ataupun pembela Balawi yang menjelaskan ya ke publik terkait polemik nasab. Dan kita akan membedah. Saya sudah merangkum ada 5 alasan kuat ya dengan indikator-indikator yang ada bahwa Pak Taufik Assegaf ini menghindari debat akademik dan menghindari yang namanya uji verifikasi terkait nasab Balawi dan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Keima. Nah, alasan yang pertama adalah debat akademik itu akan menghilangkan keunggulan otoritas. Selama ini, Balawi itu berlindung di balik otoritas ulama. Baik ulama hari ini, ulama zaman dahulu, baik Nusantara ataupun dunia. Dan ini konsisten dari seluruh narasi, baik narasi dari Habibnya langsung ataupun narasi dari para kibin-kibin. Sampai hari ini masih ada komentar-komentar yang masih menggunakan otoritas ulama. Nah, kalau misalkan kita lihat, kita bedah, misalkan di mimbar ceramah menggunakan otoritas gitu ya, karisma itu bekerja, ya, pengikut itu bekerja, dan reputasi pun bekerja. Nah, kalau misalkan di suasana akademik, justru sebaliknya,
Data itu bekerja, kemudian metodologi bekerja, kemudian ada bukti-bukti sejarah. Nah, ini dua arena yang berbeda. Jadi kalau kita bicara debat akademik itu akan menghilangkan keunggulan otoritas mereka. Kemudian alasan kuat yang kedua, DNA itu mengubah permainan asal. Kalau kita zaman dahulu itu berbasis sanad lisan, turun temurun, katanya mereka sudah wasifado, ya sudah ada ulama yang mengakui, saya percaya kepada ulama-ulama dunia, kitab nasab, kemudian otoritas keluarga. Nah, sekarang ini kita bahaslah YDNA, kemudian haplogroup, kemudian forensik genetik, ya, ataupun misalkan genetika populasi. Nah, pertanyaan publik nggak lagi siapa yang paling dihormati atau siapa yang paling dipuja dari kalangan habaib, melainkan apa? Buktinya mana? Kalau memang itu Nabi. Nah, ini perubahan paradigma yang sangat besar yang saya yakin mereka merasakan juga gitu loh. Kemudian alasan ketiga, ya, manuskrip itu menjadi titik lemah yang sulit dijelaskan. Nah, kalau kita membahas dalam 4 tahun ini, ya, perdebatan publik itu kan banyak berkisar tentang kapan manuskrip muncul, kemudian siapa penulisnya, manuskripnya ataupun kitabnya asli atau palsu, cetakan tahun berapa, gitu kan, rantai transmisinya seperti apa, kemudian apakah ada sumber-sumber primer ataupun yang mendukung, gitu ya. Nah, kalau ini forum akademik, justru akan mengarah kepada kritik sumber. Kitab-kitab mereka yang sendiri yang melemahkan bukti mereka sendiri. Kemudian ada tes filologi, ya, bagaimana itu tulisannya tahun berapa, manuskrip tahun berapa, kertas tahun berapa, dibuat tahun berapa, kemudian berdasarkan historiografi. Nah, arena ini jauh berbeda dengan ceramah. Kalau ceramah itu nggak butuh namanya kritik sumber, nggak butuh nggak butuh bukti yang harus ditunjukkan dan seterusnya, gitu kan. Nah, alasan yang keempat, ya, ini yang mungkin biaya yang mahal yang harus mereka bayar ketika berhadapan dengan keimat di arena forum akademik, ya. Karena apa? Yang keempat ini adalah resiko reputasinya yang terlalu besar. Jadi terlalu besar yang harus dibayar ketika mereka ataupun Pak Taufik Asegaf mampu untuk menjawab. Jawab misalkan 12 pertanyaan, ya. Kalau 12 pertanyaan itu nggak bisa dibuktikan, ya reputasinya tinggi, pertaruhan reputasi. Nah, kalau debat formal, ya, kalah misalkan, ya, yang runtuh itu bukan hanya argumen tok. Debat kalah dengan keimat, yang runtuh bukan argumen tok, tapi apa? Otoritasnya. Otoritas yang sudah dibangun ratusan tahun itu akan runtuh. Ya, kemudian jaringannya pun juga akan runtuh. Kemudian loyalitasnya pun juga akan runtuh. Dan para muhibingnya itu makin menjauh. Nah, kalau misalkan kemarin yang kita pernah kaitkan di rekaman Kiai Ali Badri gitu kan, bahwa saat ini banyak ataupun orang-orang sudah mundur jadi muhibin. Yaitu fakta, itu realita yang memang harus Ba'alawi yakini dan Ba'alawi harus bisa menyadari sendiri gitu loh, bahwa apa yang sedang mereka pertahankan hari ini itu nggak bisa menjawab apa pertanyaan publik. Nah, ini variabel reputasi itu sangat tinggi. Mereka punya harga mahal untuk membayarnya. Nah, sanggup nggak harga mahal itu digantikan dengan reputasi yang runtuh gitu ya. Nah, kemudian terakhir alasan kelima. Ini yang saat ini terjadi dan memang ini yang akan terjadi sampai kapanpun. Yang kelima ini adalah strategi bertahan itu lebih menguntungkan daripada bertarung. Nah, dalam komunikasi politik ada sebuah konsep ya. Ini sebuah konsep namanya strategic non-engagement. Ya, strategi tanpa sebuah interaksi atau jangkauan gitu ya. Kadang misalkan gak hadir
di suatu di suatu forum akademik itu lebih aman daripada hadir. Track record ketidakhadirannya Pak Taufik Assegaf yang dari RA itu kan banyak. Yang pertama, Win Syarif, yang pertama 12 pertanyaan ke Imad itu tidak bisa dijawab. Itu terjadi di bulan Mei tahun 2023. Kemudian debat nasab yang sudah akan dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah, ya, itu juga di bulan Juni-Juli 2023. Imad sudah bersedia, namun RA nggak menjawab, RA tidak hadir, ya. Kemudian Eli Badri memfasilitasi pertemuan di Pasuruan, ya, supaya ada unsur Kiai Badri ini bisa mendamaikan yang pernah kita sampaikan rekaman kemarin gitu ya. Itu juga Robito Alawiyah nggak hadir. Baru nanti di tahun 2024 di Agustus itu ada debat Banten. Jadi kalau dihitung-hitung, ketidakhadiran Robito Alawiyah terlebih dahulu dimulai daripada ke Imad. Wajar dong kalau misalkan Robito Alawiyah nggak hadir, ke Imad nggak hadir, ya wajar dong kapan hadir juga. Ya kan, udah berapa kali diadakan perdebatan, pertemuan, tapi Robito mengelak. Robito tidak mau bertemu. Nah, ini yang menjadi sebuah hal bahwa bertahan itu lebih menguntungkan daripada bertarung. Ya, tidak hadir itu justru lebih aman daripada hadir. Kenapa? Nggak ada resiko kalah. Nggak ada resiko kalah, teman-teman. Jadi sekarang kalau dibaca publik, siapa yang menang, siapa yang kalah, ya belum ada. Ya, kemudian tidak ada resiko viral negatif. Ya, tidak ada risiko potongan-potongan video yang merugikan. Nah, dari kelima alasan inilah yang menjadi alasan kuat dari berbagai macam indikator, ya, dari selama 4 tahun ini bagaimana polemik nasab ini selalu menghiasi di sosial media. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini bahwa sampai kapanpun mereka akan tetap melakukan strategi bertahan. Bertahan itu lebih menguntungkan daripada mereka harus menjawab. Dan mereka bertahannya pun dengan framing-framing, ya, dengan perang medsos yang sudah disampaikan oleh Pak Rizik Syihab. Kemudian berbagai macam upaya-upaya mereka untuk melakukan propaganda nasab. Ya, kenapa? Mereka juga harus sadar juga bahwa semakin ke sini pengikutnya pun semakin berkurang. Dan mereka mengunggul-unggulkan dengan banyaknya acara-acara Habib seperti Hal Gresik yang dengan mereka manipulasi jumlah pengikutnya, pesertanya dengan ratusan ribu, ya itu sudah bagian daripada usaha untuk bertahan daripada mereka menjelaskan nasab mereka asli atau palsu. Demikian dari saya, terima kasih.